Nah, narasumber kita kali ini ada Putri Indonesia Sulawesi Tengah 2024. Ada Putri Amalia. Halo, apa kabar Putri? Alhamdulillah baik, Pak Ruby. Putri Amalia ikutan Putri Indonesia Sulawesi Tengah Ya. 2024. Nah, Putri, boleh dong ceritain gimana nih perjalanan kamu bisa ikutan ke Putri Indonesia. Sebelumnya perkenalan dulu, Putri. Oke, halo semuanya. Halo pageant lovers. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Moidadi. Alhamdulillah kemarin tahun 2024 dikasih kesempatan sama Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu menjadi Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2024. Kesibukannya sekarang saya masih mahasiswa, jadi paling urusan-urusan perkuliahan aja sih kesibukannya. Jurusan? Jurusan akuntansi. Nah, waktu perhelatan nih atau waktu di Sulawesi Tengah ini sifatnya gimana pemilihannya? Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Handpick atau gimana? Oh, kalau saya kemarin Ruby, Iya. langsung jadi ikut audisi nasional kan Di Jakarta? Di Jakarta, langsung ke Mustika Ratu. Langsung waktu Mustika itu. Ratu. Kalau ada beberapa provinsi lain kan Iya. buat ajang dulu Iya, ya, buat pemilihan ajang di ya. daerahnya. Iya, kayak di Banten Iya, gitu kan ada gitu-gitu. pemilihan di. Kalau di Sulawesi Tengah kemarin, Iya. saya daftarnya melalui link, terus dapat panggilan untuk audisi nasional, Oke. dan datang Dan datang. Geraha Mustika Geraha Ratu Mustika Ratu. tahun kemarin gitu. Oke, siapa nih yang punya darah dari Sulawesi Tengah? Dari papa atau mama? Dari ibu ayah atau ibu? Kalau untuk darah Heeh. yang aku punya darah Sulawesi Tengah, sebenarnya aku ini memang pure Sulawesi Tengah. Wow. Papa, mama, Waduh. dua-duanya Sulawesi Iya, iya. Tengah. Kan Iya, biasanya iya. cuman Ada salah satu ada ya. salah satu atau Wah. dari nenek apa. Kalau aku Iya. pure memang anak Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Tengah pun aku dari kepulauannya sebenarnya. kepulauannya. Makanya aku punya hashtag Putri Pulau untuk Putri Indonesia. Gitu, Korbi. Putri Pulau untuk Putri Indonesia. Kamu dari pulau mana? Mungkin nggak di sini bisa tahu dan bisa menginspirasi juga kan? Mungkin para calon pendaftar nantinya yang dari pulau-pulau ya. Iya. Saya dari Banggai Kepulauan. Dari Banggai Kepulauan, jadi salah satu kabupaten juga yang ada di Sulawesi Tengah. Itu Banggai Kepulauan, dia 2-3 jaman dari Kota Luwuk. Oh, Luwuk. Iya. Jadi akses yang punya bandara itu di Iya. Kota Luwuk, Oke. terus masih naik kapal lagi. Luwuk saya pernah dengar, ada teman saya yang kerja di Luwuk gitu loh. Kalau Luwuk memang lumayan besar. Lumayan besar ya Luwuk di ya. Sulawesi Tengah Oke. kotanya. Jadi masih 2-3 jaman lagi naik kapal. Naik kapal lagi. Wow. Gitu. Makanya akhirnya muncullah hashtag Putri Pulau untuk Putri Indonesia gitu. Wow, kamu dari kepulauan sana. Dari kepulauan. Kamu kuliahnya di mana? Di Luwuk. Di Luwuk. Di Luwuk. Jadi tiap atau stay sebenarnya, kalau stay-nya di Luwuk di Luwuk, sih. Cuma keluarga di Banggai di Kepulauan sana. gitu. Nah, oke. Apa yang membuat kamu ikutan di Putri Indonesia ini? Kemarin saya sebenarnya ikut Putri Pariwisata dulu di tingkat kabupaten. Oke. Habis itu entah kenapa kayak ayo dong coba ke Putri Indonesia, kan nggak ada yang nggak mungkin ya sebenarnya di dunia ini. Coba-coba, dan juga sebetulnya orang-orang yang lolos ke Putri Indonesia itu kebanyakan yang perwakilan Sulawesi Tengah. Biasanya di Kota Palu, yang dari Kota Palu, dari kota-kota besar yang ada di Sulawesi Tengah saja. Jadi kayak pengen coba, bisa tidak orang dari Banggai, dari kepulauan ini bisa tidak sampai ke Putri Indonesia. Dan alhamdulillahnya bisa. Kemarin dapat panggilan untuk audisi nasional saja, sudah kayak serius kita dipanggil audisi nasional. Makanya sangat
excited banget untuk datang audisi nasional langsung ke Geraha Mustika Ratu. Wah, seneng dan banget. Alhamdulillahnya lagi bisa terpilih kemarin 3 orang Korubi, yang dari Sulawesi Tengah 3 orang, 3 kandidat, dan yang terpilih saya, makanya sempat bisa dibilang viral juga kemarin di Sulawesi Tengah karena yang dari Banggai belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Pertama kali ya. Waduh, masyarakat di Pulau Banggainya seneng banget ya. Emang excited sekali. Bisa poster kamu di mana-mana tuh. Emang. Iya ya. Di bandara, di pelabuhan, di jalan-jalan ada posterku. Makanya wah, luar biasa sekali bisa sampai di tahap ini gitu, Korubi. Selamat. Oke, terus kamu terpilih nih. Nah, persiapannya menuju pasti kan kompetisi nasional ya, apa aja yang Putri perlu siapin? Alhamdulillahnya kemarin Putri punya tim-tim yang luar biasa, yang kompak. Intinya Putri tidak perlu memikirkan ini dan itu. Mereka yang handle apa segala macam, mulai dari nasional kostum, tradisional kostum. Oke, nasional kostum ceritain dong. Nasional kostum kemarin Putri dengan tema Malabotumbe. Apa itu artinya? Malabotumbe itu salah satu festival adat yang ada di Banggai, yang ada di Banggai Laut. Itu pengantaran telur burung maleo. Korubi tahu kan? Burung maleo tahu, iya. Tapi burung itu maleo penangkaran. Penangkaran. Jadi adatnya itu burung maleo ini bertelur di Batui, di Kabupaten Banggai, di Luwuk itu dia telurnya situ, terus diantar pakai perahu, dibungkus dulu, sebelum diantar dibungkus dulu pakai daun, terus diantar ke Banggai Laut, ke keraton Banggai Laut. Jadi di keraton itu ada, di Banggai Laut itu ada keraton, diantar ke situ dengan beberapa rangkaian adat lah. Jadi Putri nasional kostumnya temanya Malabotumbe, bentukannya burung maleo. Bentuknya burung maleo. Jadi, ya. Putri cosplay burung maleo. Cosplay burung maleo tahun kemarin. Terus sekaligus itu menggambarkan. Iya, menggambarkan dan mengangkat juga, mengangkat adat-adat istiadat yang ada di daerah Putri begitu. Pada senang dong ya. Senang. Masyarakat di pulau. Senang, makanya kapan lagi gitu kan. Adat-adat di Banggai diangkat di panggung nasional Putri Indonesia. Iya, ini keren banget ya. Jadi dari gini kan jadi tahu, kalau enggak kan mungkin secara ini kan nggak tahu story-nya, lewat kayak gini kan bisa share story-nya ya Putri ya. Oke, itu tadi nasional kostum. Kalau ada lagi tradisional kostum. Tradisional kostum. Apa? Putri pakai pakaian adat Banggai pastinya. Oh, itu dia ya. Iya, karena seperti yang Putri bilang tadi, putri-putri dari Banggai ini belum pernah ada yang tembus ke tingkat ke panggung Putri Indonesia. Makanya di kesempatan kali ini Putri lebih fokus ke Banggai. Jadi Putri pakai baju adat Banggai. Biasanya orang-orang pakai baju adat ya Kaili, Poso. Itu kan kota-kota besar yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kesempatan kali ini ya memanfaatkan kesempatan lah ya. Putri pakai baju adat Banggai gitu. Biasanya kalau baju adat ini dipakainya pas momen apa sih? Kalau biasanya kalau baju adat Banggai sebenarnya dipakai momen-momen sakral kayak ya tradisi-tradisi kayak Malabotumbe itu dipakai, atau untuk penjemputan tamu-tamu kehormatan, biasanya seperti itu sih Korubi. Nah, Putri mengenakan tradisional kostum. Nah, dikasih lihat nih ya di panggung, nasional Putri Indonesia. Kebanggaan ya. Kebanggaan tersendiri, akhirnya bisa mengangkat baju adat yang mungkin orang bahkan banyak komen-komen, oh dari Putri kita bisa tahu, oh ternyata di Sulawesi Tengah itu ada Banggai loh, dan dan pariwisatanya dan lain-lain tidak kalah menarik dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan yang ada di luar Sulawesi Tengah begitu kok. Iya, sebenarnya lewat Putri Indonesia kita bisa melihat kebudayaan adat istiadat Mungkin banyak anak-anak muda Gen Alpha bisa mempelajari itu ya, bahwa ini loh ya kan keanekaragaman di Indonesia gitu kan, salah satunya dari Sulawesi Tengah ini. Dari pulau yang mungkin
banyak orang yang belum tahu ya, mungkin ya banyak orang yang belum tahu tapi jadi tahu ya Putri ya. Oke, nah selain itu persiapan apa lagi Putri menuju ke nasional? Pastinya mental, bisa dibilang juga Putri ini kemarin nol. Kan biasanya orang ada yang basic model, terus sudah pernah beberapa kali ikut ajang-ajang kayak begitu, pageant. Kalau Putri betul-betul baru terjun ke dunia pageant dan langsung ke nasional, langsung Putri Indonesia. Hebat ya, biasanya step by step dulu gitu ya. Iya, makanya lumayan banyak culture shock juga kemarin. Salah satunya ya ketemu portal-portal pageant. Putri kaget dong kayak udah kayak selebriti loh. Iya, ini apaan? Tiba-tiba interview ini dan itu kan. Kak, gitu ya. Makanya terus kalau untuk persiapan itu tadi mental, fisik pastinya. Soalnya persiapan yang disiapkan itu banyak sekali, mulai dari tradisional kostum tadi, terus nasional kostum, video profile. Itu paling memakan energi dan waktu itu pembuatan video profile, karena video profile di mana kamu bikin? Di Banggai juga kemarin, di Banggai. Ya? 3 Banggai kan di Sulawesi Tengah itu ada 3 kabupaten, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Banggai. Tiga-tiganya kamu take? 3 Banggai Brothers itu Putri angkat. Beberapa tempat wisata yang terkenal di situ, Putri angkat di situ. Makanya bolak-balik antara 3 pulau ini memakan waktu dan tenaga banyak. Ada yang sponsorin atau gimana? Atau kalau sponsor kemarin alhamdulillahnya keluarga sangat mendukung. Keluarga dari kamu sendiri ya? Pemerintahan juga sangat mendukung. Masyarakat, sampai masyarakat pun sangat-sangat mendukung. Makanya alhamdulillahnya kemarin berjalan sangat lancar, mulai dari persiapan untuk menuju ke prakarantina sampai prakarantina sampai karantina dan selesai lancar luncur. Mantap. Gitu, nah, Putri sendiri ke depannya ya kan, setelah ajang ini nextnya apa nih planningnya dari kamu? Planning ke depan Putri masih mau melanjutkan kuliah. Karena bagaimanapun pendidikan pasti tetap yang nomor satu. Kalau bisa sih sampai setinggi-tingginya. Gitu. Jadi mungkin setelah beres kuliah baru planning kemana baru soal pekerjaan ya. Tapi intinya selesain kuliah dulu. Gitu sih. Advokasi apa yang kamu ambil? Kemarin Putri self love, karena bagaimana kita menunjukkan kepercayaan diri kita kan, percaya pada diri sendiri, percaya pada kemampuan diri sendiri sebelum untuk menuju ke tingkat nasional. Karena banyak sekali stigma yang muncul, kita sebagai anak kepulauan terpencil di Sulawesi Tengah bisa percaya diri dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar untuk bisa tampil di ajang nasional kan. Ini bukan kaleng-kaleng masalahnya, ajangnya bukan kaleng-kaleng di tingkat Putri Indonesia. Bagaimana kita bisa percaya diri, dan alhamdulillahnya kemarin salah satu portal pageant DPI Damu, portal pageant terbesar, Putri dapat the most inspiring. Keren, dari DPI Damu. Dari DPI Damu the most inspiring. Alhamdulillahnya bisa menginspirasi banyak orang juga, bisa menginspirasi terutama di tempat Putri, di daerah Putri. Gitu. Alhamdulillahnya bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar, bahkan orang-orang banyak di sekitar Putri. Nah Putri, tadi ya dari Putri Pulau ke Putri Indonesia. Putri Pulau ke Putri Indonesia. Nah, apa nih tips sukses ala Putri? Motivasi aja ya kayaknya. Jangan takut keluar dari zona nyaman, jangan takut mencoba hal-hal baru, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena Putri pun kalau berpikir bisa menginjakan kaki di panggung Putri Indonesia kayaknya tidak mungkin. Kalau untuk logikanya, nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh. Kita ini orang pulau terpencil, kayaknya nggak mungkin deh bisa sampai di panggung Putri Indonesia. Tapi
dengan perjuangan, dengan usaha, dengan berani untuk keluar dari zona nyaman tadi, Putri bisa membuktikan kalau seorang Putri Pulau bisa berada di panggung Putri Indonesia gitu. Mantap. Putri Pulau, Putri Indonesia. Nah Putri, kita lagi di Victoria Square. Nah gimana nih menurut kamu tentang Victoria Square nih Putri? Putri di sini 4 hari, sangat nyaman. Kalau bisa ditanya ke Hindun, Putri jarang keluar, saking nyamannya di sini. Pokoknya tempatnya nyaman dan Putri sekali gym di bawah, sarana prasarana juga banyak, bagus. Terus akses ke bandara dekat, terus di tengah kota juga. Kita kemarin Putri sempat ke mall juga, ada mall di Tangerang sini. Putri ke mall juga dekat, ke tempat-tempat kuliner yang ada di Tangerang juga dekat. Makanya terus katanya Hindun bilang ke rumah sakit juga dekat ya. Rumah sakit dekat. Makanya itu yang utama sih itu sih. Kalau untuk Gen Z kayak Putri ini kan, akses kemana-mana itu yang paling utama sih. Aksesnya dekat, jadi Putri nyaman di Victoria Square sini. Jadi kedepannya kalau mau ke Jakarta lagi pastinya ke sini. Welcome ya. Iya, pasti ke Victoria lagi. Oke, thank you ya Putri ya. Udah sharing, sukses selalu buat Putri. Amin. Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran. Nanti bisa follow Instagramnya Putri Amelia ya. Oke, thank you so much. Sampai jumpa next episode. Bye bye.